Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah bab dalam fikih muamalah yang cukup penting, yaitu as-sulah. Perkenalkan, saya Muhammad Furqan Al-Murni, peserta PKDP tahun 2026 di Rombel 3A, yang saya melakukan ikut pelatihan di UIN Bandung. Ya, bagaimana menyelesaikan perselisihan keuangan dengan damai sesuai syariat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pengertian as-sulah. Kita harus memahami definisi perdamaian secara bahasa maupun secara istilah syariat. Kemudian rukun as-sulah. Kita memahami rukun-rukun dasar yang harus dipenuhi agar akad perdamaian menjadi sah. Dan yang terakhir, studi kasus langsung kita mempelajari penerapan as-sulah pada kasus pengakuan utang, iqrar andain, sebagai contoh praktis. Oke, as-sulah secara bahasa, apa itu as-sulah? Secara bahasa adalah qat'un niza', itu memutus perselisihan dan mewujudkan perdamaian antara dua orang yang berselisih. Sedangkan secara istilah syariat, ya, sebuah akad, ya, yang mengakhiri sengketa atau masalah di antara manusia. Ada masalah. Nah, ini adalah jalan sulh. Itu secara umum, as-sulh secara umum. Nah, adapun sulh yang dimaksud ketika sekarang dijelaskan adalah sulh tentang perdamaian harta. Karena ada sulh antara dua negara, perdamaian antara dua negara, sulh antara pasangan suami istri yang berselisih. Nah, itu dia. Ya, bagaimana kondisi saat menuntut hak? Ada dua kemungkinan, ya. Ketika seorang mengatakan kepada yang lainnya, "Wahai fulan, kamu punya hutang 1 juta." Nah, ini ada dua kemungkinan nih, orang yang tergugat ini. Bisa jadi dia mengingkari, bisa jadi dia mengakui. Nah, kalau ketika mengingkari, katakan seorang menuntut hak, namun pihak tergugat menolak atau tidak mengakui tuntutan tersebut sama sekali. Setelah menolak, tergugat malah menaruhkan uang damai agar penuntut diam. Ini boleh nggak kayak gini gitu? Contohnya, kamu punya utang 1 juta, Fulan, kenapa kamu belum bayar? Kata yang tergugat, mana ada antum punya utang, punya ini saya kamu pun punya utang, saya punya utang sama kamu. Mana buktinya? Nggak ada bukti. Nah, ini pengingkaran. Apakah dibolehkan dalam syariat? Kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah, ya, si tergugat itu mengakui, iya benar, saya punya utang sama kamu, tapi saya nggak punya uang sekarang. Bagaimana ini? Nah, ini seorang menuntut hak dan pihak tergugat mengakui kebenaran tuntutan tersebut. Setelah saling mengakui hak, kedua belah pihak bersepakat untuk mencari jalan keluar, kompromi. Bagaimana? Karena dia nggak punya uang 1 juta ini teh. Nah, sekarang sulh dengan pengingkaran, apakah dibolehkan? Statusnya ini boleh nggak sih kita mengingkari? Ya, dia bilang ini ya tidak sah. Ya, jenis perdamaian seperti ini dilarang dalam Islam dan tidak memiliki kekuatan hukum. Mengapa dilarang? Ya, mengapa dilarang ini? Jadi ketika dibilang, kamu punya hutang 1 juta, enggak, saya nggak punya hutang 1 juta, mana buktinya? Tapi tergugat ini nggak mau ribut sama penggugat. Akhirnya dia bilang, ayolah berdamai. Nah, berdamai ini bagaimana? Dia bilang, saya punya uang cuma 500.000, bagaimana? Nah, itu dia. Berdamainya itu gimana? Ini bolehkan nggak? Nah, jika penuntut berbohong, kenapa tidak dibolehkan? Tadi kita dibilang tidak boleh, tidak sah. Nah, kenapa sekarang nggak sahnya? Ada karena dua kemungkinan, ya. Jika penuntut berbohong, ini berbohong dia. Padahal dia nggak punya piutang 1 juta.
Maka ia telah menghalalkan yang haram, makan harta orang lain. Akhirnya karena si tergugat nggak mau ribut, dikasihlah 500.000. Berarti ya orang yang menggugat dia telah berbohong, penuntut ini berbohong, maka dia telah menghalalkan sesuatu yang haram, makan harta orang lain. Jika penuntut jujur, ya, maka ia terpaksa mengharamkan yang halal bagi dirinya karena terdesak. Karena nggak punya ini, ya udahlah berarti eh, ya mau gimana lagi kamu punya 500.000, ya. Padahal dia yakin bahwasanya si tergugat itu berbohong, nggak boleh ini. Berarti ia terpaksa mengharamkan yang hal begini, harusnya dia dapat 1 juta, kenapa harus dia dapatnya cuma 500.000, gitu. Nah sekarang bagaimana sulh dengan pengakuan? Ngaku nih, iya saya punya utang 1 juta. Nah dia ini di sini ketika tergugat mengakui hak yang dituntut, lalu mereka bersepakat berdamai, maka akad ini sah dan mengikat. Nah ini terbagi menjadi dua nih, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia bilang, saya nggak punya 1 juta, adanya 500.000 doang, bagaimana tuh? Nah, dia bilang, kata si penggugat, ya udah tuh 500.000 daripada saya nggak sama sekali dapat 1 juta, ya lumayan 500.000 setengahnya. Nah, kalau ini sulh hati toh, karena sudah mengakui, kalau tadi kan tidak mengakui, sekarang mengakui. Nah, ini berarti dia sudah ikhlas, ya, sudah ikhlas menuntut haknya. Berarti dia diskon lah, hadiah, memberikan hadiah kepada ya tergugat. Ya udah nggak apa-apa 500.000 aja. Kemudian kemungkinan sulh muawadhah. Dia nggak punya uang 1 juta, nggak punya 500.000, cuma ada punya HP bekas. Nah ini berarti dibilang, saya punya HP bekas nih, saya pakai udah setahun. Kira-kira kalau harga pasaran 1 juta lah. Kamu mau nggak? Nah, dibilang si penggugat, ya udah nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, saya mendingan punya HP, nanti saya bisa jual lagi. Nah, gitu. Nah, ini namanya sulh muawadhah, pertukaran yang tadinya 1 juta jadi HP. Nah, di sini apa hakikatnya? Hakikatnya adalah berarti si tergugat ya menjual HP-nya. Apa jualannya? Atau apa harganya? Harganya adalah hutangnya dia yang harusnya dibayar 1 juta, begitu. Oke, nah kenapa kita berbicara tentang eh, contoh masalah dulu ya sebelum berbicara tentang rukun. Ini adalah runtutan fikih manhaji ya, runtutan fikih manhaji. Kenapa? Karena kita analisis bahwasanya kita harus tahu contohnya dulu itu biar tergambarkan siapa aja sih yang ada dalam masalah sulh ini gitu kan. Nah, yang pertama adalah al-aqidain. Tadi contohnya adalah siapa tadi? Penggugat dan tergugat, penuntut yang dituntut ya. Pihak penuntut itu siapa tadi? Yang punya uang 1 juta, utang 1 juta. Yang pihak dituntut yang punya utang 1 juta. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah rukunnya sigoh ijab dan qabul, yaitu ucapan kesepakatan. Contoh, saya terima damai ini. Tadi dibilang, ya udah nggak apa-apa, saya terima 500.000 ini, gitu. Ya udah saya sepakat nggak apa-apa diganti dengan HP. Nah, ini nah sigohnya. Kemudian musalah anhu yang menjadi ya hak dasar atau barang awal yang sedang dipersengketakan. Tadi berarti barang yang sesuatu yang dipersengketakan adalah uang atau utang 1 juta. Nah ini adalah musalah anhu, namanya hak asal. Kemudian yang keempat, ya rukun keempat adalah musalah alaihi, yaitu barang atau uang atau kompensasi baru yang disepakati sebagai jalan damai. Ya tadi berarti bisa jadi 500.000 tuh dia jadinya. Kemudian bisa jadi HP bekas. Ya, itu berarti hakikatnya adalah yang pertama hakikatnya adalah hibah. Berarti si penggugat itu memberikan 500.000 hadiah. Ya. Kemudian HP berarti seakan-akan si
tergugat jual HP-nya dengan harga 1 juta, dibayar dengan tadi utang, harusnya bayar utang tapi dengan HP. Nah, inilah perdamaian sulh dalam fikih muamalah, itu jembatan kasih sayang mendamaikan ya api permusuhan dan menjaga persaudaraan umat. Ya, sangat penting sekali kita ketika mempelajari fikih muamalah. Insya Allah kita yakin, semakin yakin bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya, tidak ada masalah dalam kehidupan muamalat kecuali Islam telah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan sudah sempurna nikmat Islam ini. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi saya pribadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam pembelajaran dan memakin nambah iman kita. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.